Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan saya, Bapak Edi Susilo, Guru Matematika SMP Negeri 1 Palang. Untuk 1 tahun ke depan, anak-anakku kalian nanti akan bertemu dengan saya, belajar dengan matematikanya. Anak-anakku sekalian, di tengah pandemi COVID-19 yang melanda dunia ini, kalian tidak usah khawatir, tidak usah bingung, santai aja. Sama seperti kalian naik kendaraan bermotor, kadang melewati jalan beraspal mulus ngebut, nah kadang juga kalian melewati jalan yang berlubang lumpur. Nah ketika kalian masuk jalan berlubang lumpur ya hati-hati, kalau nggak hati-hati jatuh kan penggon. Nah karena itu menyikapi COVID-19 ini kalian juga harus mengikuti protokol 19-nya, COVID-19-nya, yaitu kalian sering menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak. Itu kuncinya. Insya Allah nanti kalian akan selamat sampai cita-cita kalian nanti. Begitu juga nanti kalian akan bisa menjaga kesehatan bapak dan ibumu di rumah. Karena kalau kalian sakit, kalau sakit di rumah, bapak ibumu yang kena repot nanti. Itu yang menjadi kunci. Baiklah, agar tidak berpanjang lebar, kita mulai saja materi bab 1 di dalam kelas 7, yaitu bilangan bulat. Marilah kita lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai bilangan bulat. Sebelum kita belajar mengenai bilangan bulat, kita ingat lagi bilangan-bilangan yang telah kamu kenal di sekolah dasar, yaitu bilangan asli, terdiri dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan asli juga dikatakan sebagai bilangan ibu karena yang mengajarkan pertama kali adalah seorang ibu atau ibumu sendiri. Yang kedua adalah bilangan cacah, terdiri dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Bilangan cacah ini digunakan untuk mengukur ketinggian dari suatu tempat atau mengukur jarak dari suatu titik. Awalnya itulah diberi lambang 0, maka diciptakanlah bilangan cacah yaitu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, bilangan asli dan bilangan cacah tidak bisa kita gunakan untuk mewakili di daerah yang berbeda. Misal di daerah kutub nanti kalian akan menjumpai kondisi suasana yang sangat panas atau sangat dingin. Nah, untuk mewakili panas dan dinginnya itu tidak bisa kita gunakan bilangan asli atau bilangan cacah, maka dibuatlah satu bilangan bulat. Penjelasan yang kedua berkaitan dengan bilangan bulat. Ketika Anda bermain di pantai atau di kolam renang, maka akan kamu dapatkan suatu daerah di atas permukaan air dan di bawah permukaan air. Di atas permukaan air diberi lambang positif, di bawah permukaan air di bawah negatif. Jadi ini untuk membedakan di mana kalian berada. Kalau positif berarti kalian berada di atas permukaan air, kalau negatif berarti kamu di bawah permukaan air. Ini pas permukaan air diberi lambang 0. Semakin ke atas semakin besar, semakin ke bawah semakin kecil. 40 di atasnya 20, berarti 40 lebih besar dibanding dengan 20. 20 di bawahnya 40, berarti 20 lebih kecil. Min 60 dengan min 80. Min 60 berada di atasnya min 80, berarti min 60 lebih besar dibanding min 80. Min 80 berarti lebih kecil dibanding dengan negatif 60. Nah, ini kalian kenal di kelas sekolah dasar juga ada garis bilangan bulat. Di sini kami sajikan garis bilangan bulat, ada lambangnya 0, 1, 2, dan seterusnya. Semakin ke kanan semakin besar, semakin ke kiri dibedakan dengan lambang negatif. Di kirinya 0 berarti negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Semakin ke kiri semakin kecil, semakin ke kanan semakin besar. 7 dengan 8 lebih besar dibanding dengan 7. Min 8 dengan min 7, min 8 lebih kecil karena min 8 posisinya di sini lebih di sebelah kiri dibanding dengan negatif 7, sehingga negatif 7 lebih besar. Nah, pada bilangan bulat berlaku operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan. Nah, untuk memudahkan pemahaman mengenai operasi hitung bilangan bulat yaitu penjumlahan, kita gunakan dengan garis bilangan seperti di sekolah dasar.
min 3 ditambah 5, negatif itu nanti selalu ke kiri, positif selalu ke kanan. Negatif 3 dimulai dari 0 bergerak ke kiri, negatif 3 ditambah 5 bergerak ke kanan, jatuhnya pada angka 2, sehingga hasilnya adalah 2. Negatif 3 ditambah 5 sama dengan 2. 6 ditambah negatif 5, 6 ke kanan ditambah negatif 5 ke kiri. Kita lihat hasilnya berapa nanti. Ya, 6 ditambah negatif 5 sama dengan 1. Ini berprinsip pada penjumlahan menggunakan bantuan garis bilangan. Setelah penjumlahan kita membahas mengenai pengurangan. Untuk memasuki pengurangan, pada baris bilangan bulat ada yang namanya lawan atau invers. 1 lawannya adalah negatif 1. Jadi ke kanan 1, ke kiri 1, itu lawannya. 1 lawannya negatif 1, 2 lawannya negatif 2, 3 lawannya negatif 3, 8 lawannya negatif 8. Nah, min A lawannya adalah A. A lawannya siapa? Negatif A. Pengurangan itu sama saja dengan menambah, tetapi dengan lawannya. Contoh, 4 dikurangi 6. 4 ditambah lawannya dari 6 siapa? Negatif 6. Jadi 4 ditambah negatif 6 ya sama dengan negatif 2. 8 dikurangi negatif 2 sama saja dengan 8 ditambah lawannya dari negatif 2 siapa? 2, ya sama dengan 8 ditambah 2 ketemu 10. Jadi dirubah dulu dari pengurang ke bentuk penjumlahan dengan mencari inversnya. 5 dikurangi negatif 5 sama saja dengan negatif 5 ditambah lawannya dari negatif 5 siapa? 5. Min 5 tambah 5 adalah 0. Ini pengurangan. Kita lanjutkan untuk perkalian. Untuk memahami perkalian, tolong diingat ketika kalian sakit ada resep di situ, resep obat 3 kali 1, berarti pemakannya adalah 1 ditambah 1 ditambah 1. Kalau 2 kali 3 ya berarti sama prinsipnya, 3 ditambah 3. 4 kali 5 sama prinsipnya, 5 ditambah 5 ditambah 5 sebanyak 4. N kali B ya berarti sama dengan B ditambah B ditambah B sebanyak N. Ini divisi dari perkalian. Perkalian bulat positif dan negatif prinsipnya juga sama. A kali negatif 6 sama saja dengan negatif 6 ditambah negatif 6 ditambah negatif 6, ketemu negatif 18. 4 kali negatif 12 ya sama saja dengan negatif 12 ditambah negatif 12 ditambah negatif 12 ditambah negatif 12, ketemu negatif 48, sehingga A kali negatif B sama dengan negatif B. Atau kalian kenal positif kali negatif hasilnya negatif. Perkalian bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif. Nah, ini bisa kita tunjukkan dengan sini. Ya, jadi negatif A kali B sama dengan negatif AB. Negatif kali negatif, ya ini kita lihat di sini. Ya, negatif kali negatif ketemu berapa? Positif 12 di sini. Negatif 3 kali negatif 4 ketemu positif 12. Jadi negatif kali negatif menghasilkan positif. Kita lanjutkan lagi pembagian bilangan bulat. Pembagian bilangan bulat definisinya adalah jika A dibagi B sama dengan C, maka C kali B sama dengan A. Atau min 18 dibagi 6 sama dengan negatif 3, karena negatif 3 kali 6 ketemu negatif 18. Min 45 dibagi 9 sama dengan min 5, karena min 5 kali 9 ketemu negatif 45. Atau paling gampang sederhananya adalah pada bentuk pembagian negatif dibagi positif menghasilkan negatif, positif dibagi negatif menghasilkan negatif, negatif dibagi negatif menghasilkan positif.
Nah, untuk sementara ini yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan bilangan bulat. Jadi bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari positif, 0, dan negatif. Nah, untuk soal-soalnya nanti akan saya kirim lebih lanjut. Kamu tidak usah khawatir, tidak usah di-download, dibuka aja di YouTube sambil ngopi di warnet atau di warkop. Nanti soalnya ataupun rangkumannya saya kirim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.